Bukupedia, kembali lagi bersama Bernika dalam episode review buku. Kali ini Bernika mau review buku yang berjudul Jejak Menelusuri Lorong Kehidupan. Buku ini ditulis oleh Melati Putri Vanita, biasa dipanggil Melati atau Mel, atau Memel, atau Mimi. Nah, ibu muda yang memiliki 2 orang putri ini memiliki suami seorang karyawan BUMN di Bandung. Kini mereka tinggal di Bandung. Melati sapaan akrabnya adalah lulusan sosiologi FISIP Universitas Andalas Padang. Penulis berdarah Minang, kelahiran Tapan, pesisir selatan, 25 Mei 1990. Anak dari pasangan bernama Fahsi Namarita, SPD, dengan Fadlan Amin, merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Mencintai dunia menulis dari sejak sekolah dasar membuatnya bermimpi ingin menjadi penulis hebat. Penulis memiliki akun YouTube berbagai macam mengenai anak dan wanita. Melati adalah pecinta anak, kucing, dan sangat menyayangi orang tuanya. Penulis juga seorang mompreneur yang memiliki usaha penjualan produk herbal, minyak putus-putus, FF, slim, merendang daun singkong, dan daging. Pembaca bisa berkomunikasi dengannya lewat IG Melati Vanita atau emailnya vanita_putri@yahoo.com. Arti judul buku ini yaitu seperti sebuah jejak. Buku ini ingin bercerita perjalanan seseorang dalam kehidupannya, kadang pahit dan terkadang manis. Biarlah jejak menjadi umpamaan sesuatu yang berbekas pada hidup tokoh dan kita semua. Nah teman-teman, sebelum videonya lanjut, kalian jangan lupa subscribe dulu ya channel ini supaya kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, buku ini bercerita tentang kisah nyata yang dialami orang-orang di sekitar penulis, baik dekat maupun jauh. Kisah yang manis bahkan pahit mereka alami dalam menjalani hidupnya. Terus-menerus dipuja sehingga terlena dan membuat malapetaka bagi dirinya. Berjuang melawan hati yang gusar karena bullying selama hidupnya, semua tidak mudah. Mereka memiliki satu cara untuk tetap bertahan dan maju, yaitu kembali kepada Sang Pencipta. Buku ini juga menceritakan perjuangan menuju cinta halal penulis dan beberapa kisah inspirasi anak-anak hebat yang penulis temui. Special tribute to Nanggala 402. Nah teman-teman, sekarang Bernika mau bacain sinopsis di buku Jejak ini ya. Buku ini berkisah tentang cerita nyata yang dialami orang-orang di sekitar penulis, dari kecil hingga dewasa. Jenna yang menghadapi bullying dari ia kecil hingga berpengaruh dalam hidupnya. Kisah Sinta yang harus merelakan keperawanannya terenggut. Karin yang kuat melawan arus kehidupan. Rama yang berjuang melawan masa lalunya yang kelam. Kisah lain dari Aisyah yang berjuang demi mendapatkan gelar sarjana dengan segala macam tantangannya. Ibu muda yang tetap survive di tengah kesibukannya sebagai istri prajurit dan mompreneur sukses dengan 4 orang anaknya. Kisah seorang lelaki yang cuek terhenti dengan seorang wanita, kesedihan seorang gadis kecil, dan kisah gadis tomboy yang membela saudaranya. Kisah pencarian kekasih halal seorang wanita, dan beberapa kisah lainnya yang dapat diambil hikmahnya bagi pembaca semua. Bagaimana akhir kisah mereka semua dapat pembaca nikmati pada buku Jejak. Oke teman-teman, sekarang Bernika mau ngulas sedikit isi buku dari Jejak Menelusuri Lorong Kehidupan. Oke teman-teman, jadi di buku Jejak ini dikemas dengan banyak berbagai judul. Nah sekarang Bernika mau bacain salah satu bab yang berjudul COVID-19. Tak tahu apakah meski cemas, gundah atau apakah itu, ada bahagia bercampur lara melihat mereka berjuang. Rasa sedih bercampur harap tentang keselamatan, yang jelas tetap berdiam harap semua kembali sedia kala. Orang tua, saudara, adik, anak berada di garda depan. Melihat mereka bangga, terkadang lara, hanya doa padanya mengiringi. Di luar sana, ada anak kecil menanti, ada ibu hamil menanti buah cinta,
ada orang tua menunggu anaknya kembali. Semuanya menanti orang yang mereka cintai meski lelah. Harap bertemu dan dapat memeluk atau hanya merangkul. Sementara terlihat nyata, ada ego yang mengalahkan rasa. Tidak mengenal tempat di mana tersebar merata, tidak mengenal usia, semuanya terdampak wabah. Kurang lebih 2 tahun sudah virus ini menyerang negeri. Tidak tahu akan berakhir kapan. Selama ini juga para perantau tidak dapat pulang menemui mereka yang dicintai. Kita tidak tahu akan menyalahkan siapa. Yang jelas tetap bertahan, menjaga protokol kesehatan, dan berusaha hidup lebih bersih lagi. Berdoa agar besok pagi atau besok lagi virus itu hilang dari bumi pertiwi Indonesia. Mungkin di luar sana, ibu hamil dalam kondisi tertekan, takut dengan bagaimana kelancaran persalinannya nanti. Semuanya hanya atas kehendaknya. Semoga nanti akan ada jalan terbaik. Mungkin Allah ingin kita lebih mengingatnya, atau bumi ini sedang butuh istirahat sejenak. Nah teman-teman, spesialnya lagi, di buku jejak ada puisi yang berjudul Mama. Sekarang Bernika bacain ya puisinya. Untuk Mama, bahagia terlahir dari rahimmu, belajar menapaki jalan terjal bahkan curam, sulit pastinya, namun tidak denganmu. Sejauh ini ku merasakan. Action. Sejauh ini ku merasakan kekuatan darimu. Semua perjuanganmu tidaklah mudah. Berdiri saat sakit, terjatuh saat terpuruk. Masih aku ingat saat itu, Mama. Mama, ingatlah bahwa tak ada yang mampu menggantikanmu. Karena Allah telah selipkan namamu di dalam hati anakmu yang mungkin membuat lelah, gundah melanda. Percayalah Mama, dalam setiap doaku selalu akan ada kebaikan, karena aku bersyukur terlahir dari seorang ibu yang luar biasa seperti itu. Nah teman-teman, itu dia puisi di buku jejak tentang Mama. Jadi teman-teman, kesimpulan buku ini yaitu semua perjalanan dalam hidup akan terasa sulit. Apabila terus-menerus menoleh ke belakang tanpa menatap ke depan, artinya jika memiliki masa lalu yang suram, maka berusaha memperbaiki diri agar ke depan menjadi pribadi yang baik lagi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah teman-teman, ada sedikit cerita dalam pembuatan buku jejak ini. Jadi penulis adalah cita-cita yang penulis buku jejak ini cita-citakan dari kecil. Akhirnya bisa menemukan Wepedia merupakan sebuah kebetulan membawa berkah buat penulis. Pernah beberapa kali mengirimkan karya pada beberapa media online, namun hanya sebatas lolos masuk dan tidak bisa terbit. Semuanya hanyalah perjalanan dalam sebuah perjuangan. Saya tidak akan mundur agar nantinya karya-karya saya dapat bermanfaat bagi pembaca semua. Jika nantinya telah tiada, karya saya akan menjadi kenangan buat anak-anak saya. Dalam penulisan memang tidaklah mudah, apalagi seorang ibu dengan 2 anak dan tanggung jawab utama sebagai istri adalah paling penting. Namun, support suami dan anak serta doa orang tua akhirnya dapat menulis secara cicilan pada sebuah notebook kecil yang sudah lama mengabdi pada saya. Alhamdulillah, qadarullah, akhirnya penulis sekali revisi buku ini bisa terbit juga. Ini karya solo kedua penulis, mudah-mudahan nantinya akan ada karya ketiga dan selanjutnya. Amin Allahumma amin. Nah, buat teman-teman yang butuh motivasi tentang kehidupan dan lebih kuat lagi untuk menjalani kehidupan, action. Nah, buat teman-teman yang lagi butuh motivasi untuk menjalani kehidupan, buku jejak ini cocok banget nih buat kamu. Langsung aja order buku jejak
menelusuri lorong kehidupan di www.guepedia.com atau kalian bisa cek link yang ada di deskripsi bawah ya. Sekian dulu review buku dari Bernika. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman yang lainnya ya, supaya kalian gak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Sampai jumpa!